Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikutu Aryano dengan nomor induk mahasiswa 2541181899. Saya adalah mahasiswa PPG Agama Hindu dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UHN Igusti Bagus Sugriwo, Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran real untuk tugas uji kinerja yang dilaksanakan di SD nomor 2 Jagopati dengan materi Cadu Sakti di kelas 4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Hebat. Bagus. Masih semangat kan hari ini? Masih pagi anak-anak harus semangat nih. Namanya generasi penerus bangsa ini loh, harus semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita melaksanakan doa dulu nih. Teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah itu Bapak mau menanyakan dulu hari untuk hari ini ada nggak yang nggak masuk? Oh, semua hadir ya. Berarti sekarang Bapak absen dulu ya. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita lanjutkan dulu pelajarannya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila siap mulai. Garuda Pancasila, aku ya pendukungmu. Apakah anak-anak sudah pernah mempelajari materi ini sebelumnya? Apakah anak-anak tahu apa itu pengertian Cadu Sakti? Tahu? Tahu, bagus. Apakah anak-anak tahu juga pembagian dari Cadu Sakti? Tahu. Baiklah. Tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, untuk pada akhir paso, peserta didik mampu menunjukkan kemahakuasaan Hyang Widi sebagai pencipta alam semesta pada aspek Cadu Sakti. Terus untuk alur tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kemahakuasaan Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Ini yang akan kita pelajari nanti anak-anak. Pengertian sama pembagian. Nah, terus yang pertama adalah pengertian Cadu Sakti. Siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian Cadu Sakti? Silakan angkat tangannya. Yang lain? Coba. Jawaban restu dan yang dijawab oleh Danta itu benar. Pengertian Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Nah, itu adalah pengertian dari Cadu Sakti. Kita lanjutkan. Cadu Sakti berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu cadu atau catur berarti 4. Sedangkan sakti berarti kemahakuasaan atau kesaktian anak-anak. Kekuatan. Sama itu hampir mirip itu. Kemahakuasaan, kesaktian, kekuatan. Itu hampir mirip. Sebelum Bapak pindahkan ini, ada yang bisa menyebutkan kira apa bagiannya. Namanya aja Cadu Sakti kan? 4 kemahakuasaan. Berarti dia punya berapa bagian anak? Ya, berarti dia pasti punya 4 bagian. Pembagian dari Cadu Sakti aja dulu. Coba yang lainnya. Coba Yunita. Iya. Iya. Ya. Benar anak yang lain? Iya, itu ada 4 pembagiannya anak. Ya, yang pertama Wibu Sakti, yang kedua Prabu Sakti, yang ketiga Jenano Sakti, dan yang keempat Krio Sakti.
Dalam lontar Buana Koso disebutkan bahwa Sang Hyang Widi itu adalah Batara Siwa. Sifat Batara Siwa adalah eka dan aneka. Dalam lontar Tatwa Jenana dijelaskan dengan memaparkan dua unsur yang ada dalam semesta ini, yaitu cetano dan acetano. Kedua unsur tersebut menyebabkan adanya ruo binedo di alam semesta. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini bagian-bagian Cadu Sakti. Seperti yang disebutkan tadi oleh Yunitang, bagian-bagian Cadu Sakti itu ada 4. Ini dimulai dari Prabu Sakti. Anak-anak bisa baca sebentar di depan. Prabu Sakti artinya Hyang Widi Maha Kuasa. Tuhan merupakan penguasa tunggal atas alam ciptaannya. Artinya siapapun pemimpin di dunia ini, anak-anak, beliau jauh lebih tinggi kedudukannya daripada pemimpin itu. Karena apa? Pemimpin di dunia, sementara dunia saja ciptaan Tuhan kan? Apalah artinya dengan kekuasaan Tuhan. Itu sekilas tentang pengertian dari Prabu Sakti. Bisa dipahami, anak-anak? Ya, bagus. Kita akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu Wibu Sakti. Wibu Sakti ini artinya Tuhan Maha Ada. Beliau bisa ada di mana-mana. Di setiap tempat ada keberadaan beliau. Jangankan di luar kita, di dalam diri kita aja ada Tuhan. Dalam diri kita ini ada Tuhan loh. Tapi dalam bentuk apa? Atman. Kita kan tahu bahwa Atman itu adalah percikan terkecil dari Tuhan. Nah, beliau bersifat wiyapi, wiyopake, nirwikara namanya. Bisa dipahami gininya? Wiyapi, wiyopake, nirwikara. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Ya, kita akan lanjutkan dengan pengertian atau pembagian yang berikutnya. Nah, ini yang ketiga, yaitu Jenana Sakti atau Sang Hyang Widi Maha Tahu. Janan artinya pengetahuan. Berarti ada yang bisa memberikan menyebutkan makna dari kata pengetahuan? Kenapa Tuhan disebutkan sebagai Maha Tahu? Ada yang bisa memberikan penjelasan singkat? Ayo, siapa yang bisa memberikan pengertian singkat dari kata janan? Coba Restu. Bisa? Yang lain? Coba. Ada yang mau menambahkan? Tuhan tahu segalanya, benar. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ada yang lain? Kalau tidak, Bapak akan melengkapi. Jawaban Restu sudah benar. Tapi masih bisa dilengkapi. Tuhan tahu segalanya. Iya. Kenapa Tuhan tahu segalanya? Karena Tuhan adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Nah, kita di sekolah kan menuntut ilmu. Jadi kita juga menghormati Tuhan. Sebagai keempat adalah Kriya Sakti. Kriya Sakti. Dari katanya kriya, atau bisa juga anak-anak artikan karya. Tuhan Maha Karya. Tuhan memiliki kemampuan untuk menciptakan segalanya. Ciptaan Tuhan itu pada dasarnya ada 2 saja. Yang pertama adalah benda mati. Yang kedua, makhluk hidup. Itu sedikit tentang pengertian dari bagian-bagian Cadu Sakti. Wibu Sakti artinya apa, anak-anak? Tuhan ada di mana-mana. Bagus. Seperti yang Pak bilang tadi ya. Wiyapi, wiyopake, nirwikara. Itu juga punya pengertian Tuhan ada di mana-mana. Nah, terus selanjutnya. Coba Galang Satriana. Coba sebutkan pengertian dari Jenana Sakti. Tuhan Maha Tahu. Tuhan sumber dari ilmu pengetahuan. Sumber dari ilmu pengetahuan anak-anak Tuhan itu. Terus yang terakhir,
Coba Galang Indra Prasta. Kriya sakti apa di Galang? Tuhan Maha Karya atau Maha Mencipta. Ya, Nana, Tuhan Maha Karya atau Maha Mencipta. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan kemahakuasaan Yang Widi meliputi yang pertama Atita. Yang Widi mengetahui masa lalu. Terus yang kedua Wartamana. Yang Widi mengetahui masa sekarang. Nah, terus yang terakhir Nagata. Yang Widi mengetahui masa yang akan datang. Nah, Tuhan juga memiliki kekuatan lain, anak-anak, yaitu yang bernama guna dan swabawa. Oke, ada juga kekuatan lain Tuhan yang bernama guna dan swabawa. Guna itu ada 3, makanya disebut dengan triguna. Terus yang swabawa itu ada 8. Atau asta swabawa, 8. Oke, Bapak akan bacakan sedikit sebagai gambaran saja. Guna yang pertama adalah Duradarsana. Duradarsana itu artinya Yang Widi berpandangan tembus. Terus yang kedua Durasrawana. Durasrawana itu artinya Yang Widi berpendengaran tembus. Oke. Terus yang ketiga Durasarwajena. Yang Widi berpengetahuan tembus. Terus untuk yang swabawa itu yang pertama anima. Ini sifat Tuhan, anak-anak. Tuhan bersifat sekecil-kecilnya. Terus yang kedua lagima. Bersifat seringan-ringannya. Yang ketiga mahima. Bersifat sebesar-besarnya. Terus yang keempat prapti. Bisa di tempat yang dikehendaki. Ya, dimanapun kehendak Tuhan, beliau ada di sana, gitu maksudnya. Terus prakamya, kemana hendak pergi, beliau sudah ada di sana. Hampir mirip dengan prapti tadi. Ya, dimanapun beliau berkehendak, beliau sudah ada di sana, gitu maksudnya. Karena beliau kan dari mana-mana, kan? Beliau dari mana-mana, beliau nggak perlu pindah tempat kok, beliau sudah ada di sana, gitu maksudnya. Terus isitwa, bersifat sebagai raja di raja, sama dengan Prabu Sakti. Terus wasitwa bersifat maha kuasa. Itu juga Prabu Sakti yang punya ya, maha kuasa, berkuasa, paling berkuasa gitu maksudnya. Terus yatrakama wasayitwa, mencapai segala apa yang dikehendakinya. Apapun yang beliau mau bisa beliau dapatkan. Nah, itu sedikit dulu tentang ini, tentang pengertian dari bagian-bagian Cadu Sakti yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya Pak mau tanya, bisa nggak anak-anak mencari hubungan antara materi dengan PPT yang Bapak pakai? Ada yang bisa menghubungkan itu? Kenapa Bapak pakai PPT ini untuk materi yang kita pelajari? Ada kira-kira yang bisa menghubungkan? Ada? Tidak? Karena di PPT ini semua inti-inti dari materi sudah Bapak tulis. Jadi kita lebih gampang untuk belajar. PPT ini adalah intisari dari isi materi. Seperti ini. Nah, terus setelah ini mungkin segitu untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan seputaran materi? Coba Alvin dulu. Mungkin maksudnya apakah makna dari kata wiyapi, wiyapaka, nirwikara yang dimiliki oleh Tuhan. Seperti yang Pak bilang tadi, wiyapi, wiyapaka, nirwikara itu ada di Wibu Sakti. Ya, dia memiliki pengertian yang sama dengan Wibu Sakti, yaitu apa? Tuhan ada di mana-mana. Sekarang untuk kembali mengetes apakah anak-anak sudah memahami materi, Bapak ada sebuah game di sini. Game tentang pengetahuan dari yang kita pelajari tadi.
Coba sekarang perwakilan satu orang kelompok maju. Tapi aturannya nanti tidak boleh kamu jawab sendiri. Aturannya dilempar ke kelompok lain. Paham anak-anak? Misalnya Deangga ke depan. Ambil ini satu, terus habis itu dia baca soalnya dia lempar ke kelompok Yunita. Nanti kelompok Yunita siapa aja boleh menjawab. Ya, pada siap. Silakan. Sebutkan arti singkat dari Jenana Sakti. Siapa yang dianggap mau jawab pertanyaannya? Danta. Danta. Silakan Danta ditunjuk sama Diangga untuk jawab pertanyaannya. Sebutkan arti singkat dari Jenana Sakti. Arti singkatnya. Kerasin dikit. Jenana Sakti. Kekuasaan yang widiwasa maha tahu. Benar ya enggak? Benar. Berarti sudah. Danta sudah lolos. Sekarang silakan yang nggak duduk. Terus sekarang kelompoknya Restu. Ya, tidak apa-apa. Restu tembak dulu, baru baca soalnya. Siapa yang mau Restu kasih, baru baca soalnya. Angga, udah langsung ditembak Angga sekarang. Sebutkan pengertian dari kata cadu sakti. Nah. Benar Restu? Benar yang lain? Benar, nge. Pengertian cadu sakti adalah 4 kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi. Benar, bagus. Berarti Angga tadi sama Danta sudah menyimak dengan baik materi yang kita pelajari. Dari 5 soal yang Bapak siapkan, semua bisa dijawab dengan baik. Berarti anak-anak sudah menyimak materi dengan baik. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD yang dikerjakan bersama kelompok masing-masing. Apakah anak-anak sudah membuat kelompok? Ya, kalau sudah berarti lebih gampang. Jadi kita tidak banyak keluar waktu. Ya, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Bapak akan datang ke bangku anak-anak untuk membimbing anak-anak mengerjakan LKPD. Oke. Untuk pengerjaan tugas ini kita sepakati 20 menit. Ya, 20 menit kita sepakati setiap kelompok harus sudah selesai mengerjakan. Oke. Biar nanti waktunya tidak kurang. Supaya nanti bisa kita mengadakan presentasi ke depan. Oke. Udah? Yang nomor 4 sudah semuanya? Oh, enggak dideretin, tapi disambung gitu. Ya apa-apa. Sama aja yang penting semua kena gitu ya. Sudah selesai anak-anak? Semuanya kalau sudah, sekarang Bapak akan minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nanti kelompok yang lain, kalau ada pertanyaan, saran, dan komentar, silahkan ajukan. Oke, setelah temannya selesai membaca, jangan baru berdiri di depan langsung ditanya. Enggak, setelah dia selesai membacakan, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, baru yang mau ngasih saran, komentar, atau pertanyaan silahkan. Minta kelompoknya, kelompok 1 dulu ke depan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawabannya. Kerasan dikit deh. Yang pertama, siapakah yang menciptakan alam semesta yang ada pada gambar di atas? Jawabannya, Ida Sang Hyang Widi Wase. Nomor 2, tahukah kamu bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia adalah ciptaan Sang Hyang Widi? Semua makhluk hidup dan benda mati seperti batu, tanah, pasir, lautan, gunung merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Sehingga kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti atau Mahakarya. Nomor 3, selain makhluk hidup dan benda mati seperti batu,
tanah, pasir, lautan, gunung, apakah yang merupakan ciptaan Sang Yang Widi? Sebutkan. Jawabannya matahari, planet, sungai, cahaya, danau, bintang, bukit, awan, dan lava. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian cadu sakti dan artinya masing-masing. Wibu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha ada. Prabu Sakti yang bersifat maha kuasa. Janana Sakti sebagai maha tahu atau mengetahui apapun. Kriya Sakti sebagai kemahakuasaan yang widiwasa yang bersifat maha karya. Nah, itu hasil dari pekerjaan kelompok 1, hasil diskusinya. Sudah didengarkan yang jelas? Kalau gitu silakan siapa yang mau bertanya, mengomentari, ataupun mau memberi saran. Siapa yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya yang mau bertanya. Ya, coba Sasi. Nah, yang tidak bisa ditiru oleh umat manusia. Benda mati yang tidak bisa ditiru oleh umat manusia, tapi ciptaan Tuhan, gitu maksudnya pertanyaannya. Apa kira-kira dia enggak? Planet, ya. Cahaya, lagi? Danau. Sungai. Matahari. Awan. Lapa, ya. Bintang. Terus yang lain ada bisa menambahkan? Selain itu ada yang bisa menambahkan? Intinya sebenarnya adalah alam semesta, ya. Kan untuk Diangga silakan. Tepuk tangan dulu untuk Diangga semuanya. Bagus presentasinya. Sekarang Bapak minta lagi satu orang ke depan dari kelompok, ya, kelompok Restu boleh. Ayo Restu. Om Swastiastu. Halo semuanya. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan tugas presentasi yang diberikan oleh Pak Guru. Siapa yang mencipta alam semesta yang ada pada gambar di atas? Ide Sang Hyang Widiwasa. Tahukah kamu tumbuhan, hewan, dan manusia adalah ciptaan Sang Hyang Widiwasa? Semua makhluk hidup dan benda mati seperti batu, tanah, pasir, lautan, gunung merupakan ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Sehingga kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa sebagai Kriya Sakti. Selain makhluk hidup dan benda mati seperti batu, tanah, pasir, lautan, gunung, apakah yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widiwasa? Sebutkan. Alam semesta berserta isinya, contohnya matahari, bulan, sungai, gunung, dan masih banyak lagi. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian cadu sakti dan artinya masing-masing. Wibu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang bersifat maha ada. Prabu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang bersifat maha kuasa. Janana Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang bersifat maha tahu. Kriya Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa yang bersifat maha karya. Terima kasih. Nah, bagus presentasi dari Restu. Sudah jelas, bisa didengar dengan baik kan anak? Kalau bisa, Bapak silakan siapa yang mau bertanya, berkomentar ataupun memberi saran. Silakan. Siapa? Ya, coba Yunita. Sebutkan bahwa salah satu ciptaan yang widiwasa adalah makhluk. Tolong sebutkan apa saja makhluk hidup yang diciptakan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang pertama diciptakan adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan, yang ketiga adalah manusia. Iya, benar anak-anak. Seperti yang dijawab sama Restu,
ciptaan yang widi itu yang makhluk hidup itu adalah mulai dari tumbuhan, habis itu hewan, dan terakhir manusia. Sudah jelas Yunita? Sudah? Ya, bagus Restu. Silakan tepuk tangan dulu Pak Restu untuk buat kelompok 2 juga. Sekarang Bapak akan berikan untuk tugas mandiri kepada perorangan, nih, kepada masing-masing anak. Ini nanti anak-anak kerjakan sendiri, ukur sebatas mana sudah kemampuannya dalam penguasaan materi. Untuk tugas kelompoknya taruh dulu di sana, nanti Bapak akan minta ya. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, sekarang silakan Bapak minta masing-masing ketua kelompok mengumpulkan pekerjaan temannya. Juga kumpulkan pekerjaan kelompoknya, tapi pisahkan dia. Ya, baiklah. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu sebentar, ya, biar kita tidak tegang, biar kembali lemas ototnya. Silakan semuanya maju ke depan. Bapak minta nomor absen genap jadi satu barisan, nomor absen ganjil jadi satu barisan. Ayo Dejos bilang hi, tapi apa aja boleh. Gimana? Ada yang kena? Ya, Dejos. Ya, silakan sekarang anak-anak duduk ya. Sudah? Gimana tadi? Senang permainannya anak-anak? Senang. Seru. Sekarang kita sudah mempelajari materi, kita juga sudah menjawab pertanyaannya anak-anak. Sekarang Bapak ingin kita bersama-sama membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Coba Restu. Syadu artinya 4, sakti artinya kemahakuasaan, jadi syadu sakti artinya 4, kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Iya, itu pengertian awal juga bisa dijadikan kesimpulan. Bahwa kita sudah mengetahui bahwa itu isi dari materi yang kita pelajari tadi. Apakah bisa disamakan? Yang pertama, Syadu Sakti memiliki arti 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Sama seperti yang dibilang tadi oleh De Bagus sama Restu kan? Nah, terus yang kedua, Syadu Sakti mempunyai pembagian lain. Wibu Sakti, Prabu Sakti, Kriya Sakti, dan Jenana Sakti. Selain itu, Yang Widi juga memiliki guna dan swabawa yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa seperti inilah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, mau tanya anak-anak, gimana perasaan anak-anak belajar dari tadi? Senang apa gimana? Senang. Materi ini mengajarkan kita untuk bisa menghormati kebesaran Tuhan, anak-anak. Bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya dengan kemahakuasaan Tuhan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita masih di materi tentang Syadu Sakti, tapi kita akan membahas lebih mendalam tentang masing-masing bagiannya. Ya, baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Langsung saja kita tutup pelajarannya ya dengan Namo Santi. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak sudah bisa belajar dengan baik hari ini. Mari kita lakukan tepuk tangan lagi sekali ya, kita tetap semangat untuk anak-anak dan untuk kita semua. Ayo tepuk tangan mulai. Terima kasih.